Dicoba, harus dicoba ya. Kita mulai atau nunggu ini? Ayo langsung masuk. Ya wes kalau Bisa dipakai lagi. Ternyata dia kayak dia tadi nunggu. alhamdulillah kita mulai ya. Ya, mulai. Mau jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakunallah. Wabil khusus sahibatul bait Ibu Hanun. Kalau di IG namanya Hanun. Hanun namanya. Hanum namaku. Hanun apa Hanum? Hanum. Semoga Ibu Hanum beserta keluarga besarnya dan segenap pengurus Majelis Taklim As-Sholihat Sekolah Victory Plus dan jamaahnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih. Mau selanjur. Tidak ada keraguan di dalamnya. Boleh selanjur sini? Pangku aja. Waduh, berat. Jangan loh. Nanti saya terlalu bahagia. Enggak. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah ya kalau pangku saya nanti saya terlalu bahagia nanti. Kirain terlalu berat. Ibu main tank kayaknya dari modelnya kelihatan ya. Oh iya. Ya menunjukkan keakraban saya dengan jamaah. Cuma di sini bisa bebas tuh. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun
yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Tentu saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan kepada panjenengan semua, Anda semua, kita semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Akan memberikan rizki yang tak terduga dan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat 4 Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Iya, ayat 1000 dinar. Dinar ada dinar. Lagi ada acara RW 36. Oh, ada di. Karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan yang pertama, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita bil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini kita semua dan seterusnya digolongkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dan yang kedua, ada pepatah Arab yang mengatakan man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Jadi majelis ini yang paling banyak ngomongnya saya. Jadi kalau saya banyak ngomongnya pasti ada salah saya sengaja atau tidak, saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Sehingga alhamdulillah. Kalau ada orang yang mengatakan, loh kok minta maafnya ditentukan di bulan Syawal, sebenarnya bukan menentukan dan bukan mengharuskan juga, cuman mengambil kesempatan tradisi saling memaafkan di bulan Syawal. Ada dalilnya Ustaz? Oh, ada. Mana dalilnya? Yang pertama hadis Bukhari ya, yang pertama. Ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari itu menjelaskan hadis Nabi tentang kebiasaan Nabi di hari Sabtu, wudhu dari rumah, sholat sunnah di Masjid Quba. Wudhu dari rumah, terus sholat sunnah di Masjid Quba 2 rakaat. Nah, beliau itu dikomentari hadis itu oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu setiap Sabtu ya beliau itu. Kadang jalan kaki, kadang naik onta. Yang pahalanya sama dengan pahala umroh itu ya. Ibu melakukannya kabar umroh ya. Nah, itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan ini adalah dalil, kata beliau. Adalah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ini adalah dalil bahwa mengkhususkan kebaikan di waktu tertentu itu boleh, tidak apa-apa. Jadi mengkhususkan kebaikan di waktu tertentu itu boleh, tidak ada masalah. Tentu selama tidak diwajibkan ya. Maka termasuk kalau misalnya kita mengambil momentum Syawal untuk saling memaafkan, boleh nggak? Boleh banget, tidak ada masalah. Satu, yang pertama itu. Yang kedua,
taruhlah ini tradisi ya. Tradisi memaafkan kan tradisi kita di Indonesia atau di negara Melayu atau di sekitar kita lah. Maka andekan pun misalnya ini tradisi, maka tradisi itu di dalam Islam dibagi dua. Kalau yang pernah ngaji usul fikih ya, ada al-adah as-salihah, ada al-adah al-fasidah. Ada tradisi yang sesuai dengan syariat, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat tentu diterima. Yang sesuai dengan syariat tentu apa? Diterima. Nah, kira-kira tradisi maaf memaafkan ini sesuai dengan syariat nggak kira-kira? Sesuai. Karena sesuai berarti diterima. Mana dalilnya? Oh, ada dalilnya juga ini. Kalau ini Al-Quran. Kalau tadi hadis Bukhari, ini Al-Quran. Ini bukan kata saya, kata para ulama usul fikih. Jadi ketika para ulama usul fikih ketika membahas masalah tradisi, itu berdalil kepada firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 199. Ini biar kita tidak gegabah mensikapi tradisi ya. Oh, tradisi ditolak. Jangan begitu. Tapi juga tidak boleh sembarangan diterima. Jadi ada kaidahnya. Asal sesuai dengan syariat diterima, tidak ada masalah. Mana dalilnya? Al-A'raf ayat 199. Kata Allah, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadi itu dalilnya itu. Jadilah pemaaf, kata Allah, dan perintahlah dengan urf. Apa urf itu? Urf itu adalah kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu atau tradisi itu. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Itu dasar perintahnya. Itu dasar perintahnya ya. Terus satu lagi deh. Perihal maaf memaafkan atau halal bihalal dalam istilah kita, itu ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh. Itu masalah ibadah murni atau muamalah sosial. Sosial ya. Kalau sosial apa kaidahnya kalau sosial itu? Al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Mau selonjor? Bener loh, mau selonjor? Boleh selonjor? Ganti kaki, Pak. Oh, ganti kaki. Oh, saya pindahkan ibunya. Aduh, ya Allah, siang. Enggak sepak bola. Enggak, saya enggak tega kalau lihat ada orang kesemutan. Bu Desi mau nggak selonjor? Putis juga, Bu. Tete ini mah udah kawakan. Yang lain boleh selonjor, boleh lompat-lompat juga boleh, Bu, bebas. Berdiri juga boleh. Bu Vio yang biasa goes. Goes si Jim. Ya, asal mana tadi ya? Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh. Hingga ada dalil yang melarangnya. Pertanyaannya, ada nggak dalil yang melarang saling memaafkan di bulan Syawal? Tidak ada. Karena tidak ada berarti hukum asalnya adalah boleh. Itu muamalah itu. Makanya saya itu suka heran dengan sebagian orang yang dalam masalah sosial tuh gampang sekali melarang. Dikit-dikit haram, nggak boleh. Saya heran itu. Padahal hukum asalnya muamalah itu adalah boleh. Hingga ada dalil yang melarangnya. Makanya kalau kata para ulama, kalau ada orang yang melarang dalam masalah-masalah sosial, dia harus punya dalil dia itu. Tidak cukup hanya mengatakan ini nggak ada hadisnya dari Nabi, salah itu. Yang betul adalah ada nggak dalil larangannya. Itu kalau kita bicara masalah muamalah. Dan kadang sebagian orang tidak bisa bedakan mana ritual, mana seremonial. Kayak acara halal bihalal maaf memaafkan itu menurut Anda ritual apa seremonial gitu? Perihal maaf memaafkan itu loh. Itu ritual atau seremonial itu sebenarnya? Seremonial aja kan? Acara pertama, acara kedua, terus kita salam, tidak ada masalah. Mana masalahnya? Tidak ada masalah. Jadi makanya ini penting saya sampaikan, bukan apa-apa, supaya kita ini punya wacana tentang Islam yang lebih luas ya. Tidak hanya sebatas anggapan sebagian orang yang mungkin jumut di dalam keberislamannya. Dan itu bukan tanpa dalil loh. Dan itu bukan perkataan saya sebenarnya, tapi itu saya kutip dari pernyataan para ulama dalam pembahasan-pembahasan yang lebih luas lagi sebenarnya. Itu seperti itu. Baik, untuk tuan rumah dan jamaah sekalian, saya mohon maaf untuk keterlambatan saya yang saya sengaja. Saya berpikir begini, kan jam 8 itu kan kalau di sekolah ya, di kelas ya. Kalau berarti saya boleh, ternyata luar dugaan, jadi jalanan nggak bisa diduga. Saya udah berusaha nggak terlambat sih madam sebenarnya, tapi ternyata terlambat juga.
Kadarullah Pak. Qadarullah. Nggih. Tapi saya sengaja emang itu. Sengaja kalau saya dapat kalau di rumah boleh saya pesan selalu. Gitu ya sengaja. Biar lama gitu. Dan alhamdulillah jadwal yang kedua nanti saya belum mulai lagi, jadi saya agak santai. Sekarang Kajian lagi apa? nggih pas santai. Surat baru. Surat apa madam? Mudasir Al-Mudassir surah ke 74. 74. Al-Mudassir. Surah Al-Mudassir. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy-syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. 56 ayat ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir darni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahhattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqudila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yusar in hadza illa qaulul bashar, dan seterusnya ya, panjang. Baik, saya baca. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berkemul atau berselimut. Al-Muzammil. Iya, mirip. Ini tapi ini yang pertama turun yang ini. Ini yang pertama kali turun. Al-Muddatsir ini surah yang pertama kali turun setelah Al-Alaq. Kan Al-Alaq turun 5 ayat dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, sampai 5 ayat. Terus Al-Muddatsir ini turun. Iya. Nanti baru kemudian Al-Muzammil itu. Ya sama sih. Itu awal-awal periode di mana Nabi mendapatkan wahyu. Di mana Nabi itu dalam tanda kutip ya shock berat gitu loh. Di tengah-tengah tahanus di gua Hira itu, terus tiba-tiba datang orang, terus Nabi itu dirangkul terus baca Iqra, bacalah. Kan shock itu. Iki sapa to wong moro-moro meluk aku, kayak wong ganteng pisan. Tapi nggak dengan Nabi sih masih. Nah, terus betul suruh baca Iqra ya Muhammad ma'ana biqari, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu beliau setengah panik ya. Pulang ke rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Inilah hikmahnya kalau istrinya lebih tua daripada suaminya. Sehingga ketika beliau, ini di antara hikmahnya ya. Begitu beliau pulang, Siti Khadijah udah pengalaman dengan 2 atau 3 suami sebelumnya kan, pengalaman wong lanang ngerti. Ki mulai panik, wis aja dijak ngomong sih. Wong lanang jangan, kalau panik jangan diajak bicara dulu. Maka kemudian diselimutin, suruh tidur biar tenang dulu. Zammiluni, selimutilah saya, zammiluni. Nah, itu Siti Khadijah tahu betul. Laki-laki itu kalau pulang panik, ojo langsung didesak gini. Ono apa Pak? Ayo baca itu. Diinterogasi. Iya, itu langsung bisa beda cerita itu nanti sirah nabawiyah ya. Wes, singkat cerita, begitu Nabi tenang, baru Siti Khadijah menanyakan, ada apa toh Kang Mas? Belum Nabi itu, Kang Mas gitu.
Terus beliau cerita apa yang terjadi di Gua Hira itu. Nah, karena tampak kepanikan pada suaminya itu karena shock kaget lah ya gitu. Kata Siti Khadijah, Mas sama nggak usah wedi, Anda nggak usah takut. Karena Anda ini orang yang peduli sama orang miskin, anak yatim, suka membela yang lemah. Anda pasti tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Anda pasti selamat. Itu menunjukkan bahwa begini ya, kita ini asal, insya Allah ya, asal memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama kita peduli lah gitu ya. Gak usah khawatir lah, insya Allah aman. Insya Allah. Bahwa hidup ada ujian pasti. Tapi di semua keadaan gelombang itu insya Allah yang penting kita selamatnya itu loh. Yang penting selamatnya itu loh yang penting. Nah, maka dibawalah ke Warokoh itu kan. Nah, diceritakan tentang itu. Terus Warokoh bilang, oh itu namus itu. Namus itu istilah untuk malaikat Jibril. Terus itu dulu yang datang sama Musa. Oh kamu ini kandidat Nabi kamu ini. Kandidat Nabi. Kok kalau kamu sudah dilantik jadi Nabi aku tak bersyahadat. Walaupun kemudian beliau nggak sempat bersyahadat karena keburu wafat ya, karena tidak lama beliau wafat setelah itu. Nah singkat kata singkat cerita, ini kejadian saat seperti itu, Mbak. Jadi berkaitan dengan kejadian awal mula turunnya wahyu. Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya menyendiri di Gua Hira selama sebulan. Setelah selesai, saya lalu bermaksud turun ke bawah. Kebayang ya bagaimana Nabi ketika berada di Gua Hira itu. Saya cerita dulu ya. Sebenarnya bertahanus, berkontemplasi di gua itu bukan kebiasaan orang Arab sebenarnya. Nabi punya kebiasaan itu menyerupai kebiasaan ayahnya Abdullah. Said Abdullah itu ayah beliau itu punya kebiasaan yang serupa. Jadi sering berkontemplasi, merenung, mencari solusi, mencari inspirasi itu dengan menyepi gitu. Tapi tentu sambil beribadah kepada Allah. Nah, beliau itu merenungkan keadaan umat. Saya itu belum umatnya, masih masyarakat Arab yang jahiliyah itu. Beliau itu mikir piye to masyarakatku iki. Di tengah-tengah merenung bertahanus itu Nabi kedatangan malaikat Jibril yang menyamar tadi itu. Nah, selama sekian waktu itu yang nganterkan logistiknya itu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Gua Hira sekarang itu tahu sendiri kita kalau sekarang sudah ada alat untuk kita mencapai ke sana, walaupun beberapa masih lebih suka mendaki itu. Dan saya nggak bisa bayangkan bagaimana Siti Khadijah dulu mengantarkan logistiknya untuk beliau itu. Ya untungnya orang Arab makanannya kurma ya. Jadi saat kurma itu kan bisa bertahan sampai bulanan bahkan tahunan mungkin. Jadi kalau bawaannya nasi rendang kan itu. Jadi singkat kata singkat cerita, begitulah keadaan beliau saat itu. Makanya ada yang mengatakan Nabi itu walaupun orang Arab, tapi secara genealogi itu tidak Arab gitu loh. Secara genealogi itu tidak murni Arab maksudnya. Beliau orang Arab, tapi secara genealogi tidak murni Arab. Karena dulu ketika Nabi Ismail tinggal di Ka'bah itu kan ada air Zam-Zam, itu banyak kabilah-kabilah, suku-suku dari mana-mana izin tinggal di situ. Nabi Ismail menikah dengan anak cucu mereka, dengan keturunan kabilah-kabilah itu, termasuk nanti keturunan Nabi Ismail nikah sama suku-suku yang ada di situ itu. Nah, kebiasaan bertahanus di gua itu kebiasaan orang mana coba? Orang Jawa gitu. Makanya terus ada yang mengatakan ini udah tahu betul apa dia secara genealogi bisa jadi mungkin dulu itu ada orang Jawa mungkin mampir di situ, terus secara keturunan Nabi Ismail itu ada Jawanya. Makanya lo bener ada kajian begitu mah. Nabi itu gini mah, kalau Arab yang asli kan yang Yaman itu mah, itu Arab asli Arab Selatan. Nabi itu Arab Utara mah. Arab Utara itu Quraisy itu kombinasi, tidak murni apa nama gitu. Makanya anaknya Bu Ani kan kombinasi antara Taiwan, Manado, Surabaya, Madura, Ambon. Manado apa Ambon? Ambon. Wis ya, singkat kata singkat cerita, Nabi itu mungkin ada secara genealogi ada Jawanya. Kenapa? Karena Nabi itu, makanya kenapa orang Yaman penasaran pengen ke Mekah saat itu, ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, karena
tersiar kabar ada tokoh di Mekah orang Arab, tapi kelakuannya nggak kayak orang Arab. Nabi itu kalau jalan nunduk ini Nabi. Orang Arab kan begini jalannya. Nabi jalannya itu nunduk Nabi. Jalannya nunduk itu. Dan cepet cepet jalannya nunduk atau cepet. Kalau dipanggil orang, Nabi itu menoleh dengan badannya. Nggak cuma begini aja. Dengan badannya Nabi, menghadapkan dengan badannya Nabi itu. Nah, orang kalau bertamu kepada Nabi kita Muhammad SAW itu begitu pulang itu semua merasa dipentingkan. Karena kalau orang nanya ke beliau itu, Nabi langsung, gitu Mbak, gimana? Itu langsung menghadapkan ke orangnya, enggak cuman, enggak gitu. Tuh. Kalau nunjuk 5 jari Nabi itu, kalau nunjuk di saat orang begini itu begini, Nabi itu nunjuk 5 jari, sana, 5 jari, pakai kanan sana. 5 jari Nabi. Terus wajahnya tersenyum Nabi itu. Bahkan ada yang mengatakan bela diri Nabi itu beda sama bela dirinya orang Arab. Orang Arab kebanyakan saat itu bela dirinya itu gulat. Kebanyakan gulat mereka itu. Nah, sementara Nabi itu dalam satu riwayat betul. Dalam satu riwayat itu pernah Nabi itu diserang oleh, kan ada orang yang ganggu dakwah beliau. Terus Nabi kesel kan, dalam pengertian ini Cak itu apa ya? Gini aja Mas. Kita duel. Kalau kamu kalah jangan ganggu saya lagi. Itu dalam satu riwayat ada di sirah itu. Akhirnya duel Nabi sama dia itu. Itu dalam satu riwayat ketika dia mukul ditangkis tangannya itu ini terus tangkap ini terus dijegal kaki itu dijatuhkan itu. Iya, silat kayak silat itu, iya. Ditangkap tangannya, dipegang lehernya terus dijegalin kayak silat, iya, kayak silat Cimande gitu. Bener ya, Pak? Ya jangan-jangan. Ini loh, Pak. Enggak, Nabi 5 kali itu. Makanya ya mungkin Jawa. Tapi ya begitulah, ya pokoknya gitulah. Udah berlayar sampai Jawa baru begini. Ada di Siro. Ada Syama'il Muhammad, ada kitab namanya Bu Ani Syama'il Muhammadiyah. Ustaz begini, Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammad. Sampai detail gerakan aja. Iya, ada di ada kitab namanya Syama'il Muhammad karya Imam At-Tirmidzi. Itu terpercaya sumbernya. Iya, ada riwayatnya, ada sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya mana berani Imam At-Tirmidzi itu ahli hadis beliau. Kalau kebanyakan kita kan ahli hadas. Hadas besar. Saya kemarin lewat di satu jalan, ada di sebelah kiri itu tempat cuci motor, tapi tulisannya gini, cuci motor mandi besar itu. Wah, baca itu jadi kemana-mana pikiran saya. Cuci motor kok mandi besar gitu. Lanjut, nggak usah kemana-mana. Lurus. Okay. Tapi ini nanti silakan dicek ya secara genealogi. Nabi itu Arab, pasti itu, karena Allah yang pilih beliau. Nah, Allah yang menyatakan beliau itu adalah Arab. Akan tetapi Arab beliau Arab Utara. Arab Utara itu putih, tinggi, ganteng-ganteng biasanya. Karena Nabi itu kulitnya itu putih kemerahan kulit beliau itu. Nah, jadi kan orang itu macam-macam bentuk kulit, Nabi itu putih kemerahan. Terus kemudian nggak coklat, yang nggak hitam gitu. Setelah selesai saya lalu bermaksud turun ke bawah. Ketika berada di pertengahan bukit, tiba-tiba sebuah suara memanggil. Tapi saya tidak melihat seorang pun. Akan tapi tatkala saya mengangkat kepala, tiba-tiba terlihat malaikat yang sebelumnya mendatangi saya. Saya langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah saya lalu berkata, selimuti saya. Allah lalu menurunkan ayat, wahai orang yang berkumpul berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Nah, itu diantara sababun nuzul tentang apa namanya Al-Mudaththir tadi. Imam At-Tabarani meriwayatkan dengan sanad yang lemah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Walid bin Al-Mughirah membuat jamuan untuk orang-orang Quraisy. Tatkala mereka tengah makan, Walid berkata, apa pendapat kalian tentang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagian lalu berkata, tukang sihir. Nabi itu difitnah tukang sihir. Akan tapi yang lain membantah, ia seorang dukun. Ada yang ngomong gitu, difitnah macam-macam lah. Nah, kata yang lain membantah, ia bukan dukun.
Sebagian berkata seorang penyair, tetapi lagi-lagi yang lain menyangkal ia bukan penyair. Jadi bukan tukang sihir, bukan dukun, dan juga bukan penyair. Sebagian yang lain berkata apa yang dibawanya itu Al-Quran adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan-ucapan itu, beliau langsung merasa sedih. Beliau lantas menutup kepalanya serta menyelimuti tubuhnya dengan selimut. Allah lalu menurunkan ayat, wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan hingga ayat 17 dan seterusnya itu. Nah, jadi intinya Nabi saat itu, kalau versi yang riwayat yang kedua ya, beliau lagi difitnah atau dituduh sebagai ini itu. Nah, beliau itu orangnya merasa malu dengan semua tuduhan itu. Terus kemudian beliau menutup dirinya dengan selimut karena sebagai rasa bentuk ekspresi sedih dengan keadaan. Tapi ini riwayatnya lemah ya. Yang sahih yang tadi yang pertama itu gara-gara beliau shock mendapatkan wahyu itu, beliau mengatakan ya ayyuhal mud, Allah berfirman ya ayyuhal mudaththir dan seterusnya tadi itu. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir, bangunlah lalu berilah peringatan. Nah, ini Nabi tadinya tidak berdakwah. Begitu beliau mendapat perintah ini, beliau memulai dakwah. Jadi Nabi itu berdakwah karena perintah Allah. Kalau belum ada perintah, ya beliau tidak berdakwah saat itu. Dan memang saat itu belum ada perintah berdakwah. Makanya Nabi tidak berdakwah. Beliau hanya berbuat baik, yang melakukan kebaikan, menolong sesama. Begitu ada perintah berdakwah, beliau mulai berdakwah. Dan dakwah itu dimulai dari karib kerabat beliau. Maka dikumpulkanlah keluarganya pertama itu untuk disampaikanlah masalah risalah tauhid. Tapi mohon maaf, sebelum itu mohon maaf saya salah ya. 3 tahun pertama Nabi berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi, mohon maaf. 3 tahun pertama. Ya, dan beliau membuka kajian itu di rumahnya Arqam. Ada sahabat Nabi namanya Arqam, Darul Arqam, rumahnya Arqam. Itu pertama kali Nabi membuka kajian secara sembunyi di antara para sahabat dan keluarganya. Dari kalangan sahabat beliau yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah masuk Islam beliau membawa 4 orang termasuk Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di kalangan keluarga beliau, istri beliau pertama kali Siti Khadijah radhiyallahu anha yang masuk Islam. Begitu seterusnya pokoknya. Wes, singkat kata singkat cerita, Nabi selama 3 tahun itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebenarnya Nabi bisa saja langsung ya pakai jasa malaikat Jibril, ayo kawal saya mau terang-terang berdakwah, bisa saja. Tapi kalau Nabi serba menggunakan mujizat, terus kita nyontoh siapa nanti? Iya, kita nggak bisa nyontoh Nabi nanti, karena Nabi menggunakan sisi mujizatnya. Dan orang bisa ngeles nanti, oh Nabi kan pakai mujizat, kita enggak itu. Main Nabi berproses, Nabi itu berproses sebagaimana umumnya manusia, agar kita yang manusia biasa ini bisa mencontoh beliau. Dulu kiai saya pernah berpesan itu, santri kalau terjun di masyarakat jangan langsung ambil peran, berbaur dulu di masyarakat selama 2 tahun lah, kata beliau. Setelah itu baru mulai berkiprah, berdakwah. Dan memang saya melihat beberapa orang yang baru, kalau di masyarakat ya maksud saya ya, kecuali di dunia akademis mungkin tidak ada masalah. Di masyarakat, terutama masyarakat yang bukan perumahan, di masyarakat kebanyakan lah gitu ya. Itu begitu ada orang baru tiba-tiba ngambil peran dan berkiprah dan mendominasi peran, itu mengundang kecemburuan dan gejolak biasanya. Itu seperti itu. Dan itu terjadi. Makanya kalau pakai strategi Nabi itu ya sudah 3 tahun pertama atau 2 tahun pertama atau setahun lah paling cepat misalnya, berbaur dulu dengan masyarakat, baru pelan-pelan ambil bagian. Itu seperti itu. Saya dulu pernah punya seorang guru kiai namanya Kiai Abdul Rahman Nafis hafizahullah. Beliau pernah suatu saat bikin pesantren, sampai kan masih ada pesantrennya. Untuk menghormati para kiai-kiai atau ustadz-ustadz di kampung beliau di mana bikin pesantren itu, beliau di pesantrennya tidak ada pelajaran Al-Quran. Para santri kalau mau belajar Al-Quran disuruh datang ke kiai-kiai yang ngajar Al-Quran yang ada di kampung itu. Bisa dipahami maksudnya? Untuk meminimalisir kecemburuan yang mungkin terjadi sebagai gejolak di masyarakat tadi itu.
Bahkan ada beberapa pesantren itu yang sengaja nggak bikin masjid supaya santrinya sholat Jumatnya di masjid di lingkungan itu. Itu seperti itu. Itu dalam rangka untuk membaur. Kalau saya tidak salah di Pati itu pesantren Kiai Sahal Mahfud itu nggak ada temboknya. Jadi pesantrennya itu gabung dengan masyarakat. Santri boleh bergaul dengan masyarakat, tapi satu kata kuncinya semua kegiatan pesantren harus ada. Jadi itu seperti itu. Nah, jadi memang strategi dakwah itu nggak bisa saknya gitu ya. Kan mohon maaf ya, kadang orang baru ngaji sehari 2 hari belum apa-apa udah langsung ambil. Udah ngeluarin fatwa macam-macam. Udah gitu fatwanya memberangus yang sudah ada yang dia belum kuasai sebenarnya. Itu seperti itu. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, makanya dalam strategi dakwah itu semua ada prosesnya. Ya, sama dengan kita di lingkungan baru. Kita ngeliat sesuatu hal yang nggak benar. Kita punya dasar ilmu. Kita mau merubah keadaan itu nggak bisa langsung saknya tadi itu. Mesti berproses terlebih dahulu. Makanya ini contoh, ada orang nggak sholat misalnya gitu ya. Itu kita nggak bisa langsung datang, ayo akimi sholat. Nggak sholat dia. Datang dulu bawa beras. Kalau dia orang yang tidak mampu ya, datang dulu dia kasih apa. Pokoknya kalau kata Ustadz dulu itu, sebagian Ustadz mengatakan datang bawa beras 1, 2 sampai 10 kali baru bawa sarung atau bawa mukena. Yuk kita sholat yuk. Itu seperti itu. Jadi dekati dulu gitu, dekati dulu. Nah, Nabi itu nggak tanggung-tanggung dakwah yang sifatnya sembunyi-sembunyi pendekatan personal itu selama 3 tahun. Baru turun ayat fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil jahilin. Sampai turun ayat tentang agar Nabi berdakwah secara terang-terangan. Kenapa, Mak? Keju, Mak. Mas lonjor aja, Mak. Boleh Mas lonjor, Mak. Ada pesana juga boleh, Mak, itu. Kayak Mbak Dian. Iya, itu kayak Belakangi lensa dulu ya. Iya. Nggih. Kayak Mbak Dian. Ah, itu. Selonjor boleh, Bu. Berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Artinya dengerin. Nggih. Lanjut nggih. Baru Nabi berdakwah terang-terangan tadi itu. Dan ketika Nabi berdakwah terang-terangan, Ibu mau kemana? Ibu mau kemana? Oh iya. Maaf ya, saya apa tadi. Mungkin Ibu mau ada acara. Nah. Jadi itu Nabi begitu berdakwah secara terang-terangan itu Nabi direspon. Ada yang nerima, ada yang nggak nerima. Di antara nggak nerima itu pertama siapa? Abu Lahab. Iya, beliau langsung teriak, tabballaka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Disebut oleh Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ada 2 tokoh yang unik sebenarnya dalam penolakan dakwah Nabi ketika Nabi mulai berdakwah terang-terangan. Yang pertama siapa tadi? Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi ini, beliau ini produsen patung sebenarnya. Dalam satu riwayat di Sirah itu disebutkan pada tahun di mana Nabi lahir, produk patung dari Mekah sudah diekspor sampai ke India. Iya. Makanya kan kapan hari di medsos itu sempat ramai ada pendeta di India yang mengaku Ka'bah itu milik rumah dewa dia. Karena ada patung yang ada di India itu mirip dengan ada patung itu ada gambar Ka'bah di belakangnya kira-kira gitulah. Karena memang dulu patung-patung dari Mekah itu diekspor sampai ke India menurut riwayat dalam sirah itu. Saking dahsyatnya produksi patungnya Abu Lahab CS itu. Nah, kalau dia bertauhid, otomatis usahanya gulung tikar. Jadi pertimbangannya apa? Ekonomi. Kalau saya beriman sama Muhammad, gulung tikar saya. Maka beliau menolak dakwah itu. Jadi yang menutup kebenaran hatinya itu adalah kepentingan ekonomi. Ada juga satu lagi Abu Jahal itu kan. Kalau Abu Jahal ini yang bersangkutan ini termasuk satu di antara sekian banyak laki-laki yang berharap menjadi suaminya Siti Khadijah setelah Siti Khadijah menjanda itu. Rupanya di luar dugaan Abu Jahal yang dipilih oleh Siti Khadijah adalah orang yang tidak ikut kompetisi. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Sejak itu Abu Jahal kesel kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi katakan di mata Abu Jahal pokoknya salah semua. Itu.
Tapi ada yang unik dari dua tokoh ini, yang sebenarnya dua-duanya aslinya sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah disebutkan tidak sekali, berkali-kali itu diketahui Abu Jahal dan Abu Lahab itu menguping bacaan Al-Qur'annya Nabi saat sholat malam. Itu enggak sekali, berkali-kali ketemu, kepergok bahwa dia itu diam-diam menikmati bacaan Al-Qur'annya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Terus yang tidak kalah pentingnya lagi adalah Abu Jahal itu kalau berpapasan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutup wajahnya itu pakai surban. Sehingga ada sahabatnya yang bertanya, "Ya Abu Jahal, kenapa kamu kok nutup wajahmu dengan surban kalau ketemu dengan Muhammad?" Apa jawaban Abu Jahal? "Kalau aku memandang wajahnya, aku akan jatuh cinta." Iya. Itu kata Abu Jahal. Tapi kenapa kok menolak kebenaran Nabi kita Muhammad SAW? Karena sentimen pribadi itu. Makanya hati-hati itu. Iya, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, sentimen pribadi itu bisa membuat orang itu tidak objektif, tidak jujur, sehingga kemudian ya menutup diri dari kebenaran tadi itu. Nah, itu bahaya. Makanya hati-hati. Terus qum fa'andir wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Ini berkaitan dengan perintah sholat. Tapi kalau kita mau tadabburi ayat ini secara umum dengan dalam tanda kutip ya, memaha besarkan Allah dalam tanda kutip ya. Sebenarnya takbir itu bukan membesarkan Allah sebenarnya. Takbir itu mengokohkan keyakinan kita akan maha besarnya Allah. Bukan kemahabesaran, tapi akan maha besarnya Allah. Karena beda ya. Kemahaan sama maha itu beda. Kayak putih sama keputihan itu beda kan? Nah, iya, putih sama keputihan itu beda. Makanya maha mengokohkan keyakinan akan maha besarnya Allah dalam hati kita. Dengan keyakinan penuh ketika kita bertakbir Allahu Akbar, keyakinan penuh kita adalah bahwa selain Allah kecil, atau bersama dengan Allah yang lain jadi kecil nanti. Masalah kita ringan. Kalau ada orang yang mengatakan saya punya masalah yang besar, maka orang yang bertakbir akan mengatakan, wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Nah, sehingga kemudian kita akan lebih gagah dalam menghadapi masalah itu. Kenapa? Karena kita berkeyakinan akan Allah yang maha besar. Wasiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah, atau sucikanlah pakaianmu. Kalau orang mau sholat harus suci pakaiannya, tempatnya, badannya. Suci dari hadas dengan cara wudhu atau mandi besar atau tayamum, dan suci dari najis. Pakaian kita, tempat sholat kita, termasuk badan kita. Makanya harus suci dari hadas dan dari najis. Hadas dibagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil bisa hilang dengan wudhu, hadas besar dengan mandi. Sebagai ganti dari keduanya bisa dengan tayamum, sebagai ganti dari keduanya. Nah, terus kemudian yang kedua, najis. Kalau najis, ya sebagaimana yang kita baca dalam ayat ini, sudah disucikan. Kalau najis mukhafafah ringan, cukup diciprati dengan air. Kalau najis mutawasito dicuci sampai hilang rasa bau dan warnanya. Kalau najis mughaladzah dicuci pakai air plus tanah. 7 kali air, satunya menggunakan tanah. Wala tamnun tastakthir, warujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Wala tamnun tastakthir, keji di sini maksudnya dosa besar ya. Karena saat itu orang Mekah itu molimo, kalau bahasa kita itu mohlimo. Nah, jadi judi, zina, apalagi membunuh, mengambil hak orang lain, ngerampok, mencuri, semacam-macam lah, pokoknya dosa-dosa yang besar itu. Nah, kata Nabi, warujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau wahai Nabi
memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dari manusia maksudnya ya. Jadi kalau bahasa sederhananya, Nabi disuruh ikhlas di dalam dakwahnya, dan memang semua Nabi mengatakan in ajriya illa 'ala Allah. Saya tidak minta balasan darimu, balasan dari saya dari Allah saja. Maka dalam Islam itu prinsipnya kalau kita memberi tidak boleh berharap diterima kasih. Gitu. Ya, harus betul-betul berharap balasan dari Allah saja. Kalau kita masih berharap orang berterima kasih kepada kita, berarti kita masih belum benar di dalam berbagi. Ya, jadi caranya bagaimana? Ya harus berharap balasan dari Allah saja, ikhlas saja. Orang mau terima kasih, mau nggak terima kasih, terserah. Bahwa berterima kasih itu perintah, iya. Jadi kalau kita yang diberi, kita harus berterima kasih karena itu perintah. Terima kasih ada kan? Tunggu dulu, Mak. Jadi kalau dari kitanya yang diberi, kita yang diberi, Mak, kita yang diberi, betul adabnya adalah kita harus berterima kasih. Tapi adab yang memberi jangan berharap orang lain berterima kasih. Bisa dipahami maksudnya ya? Ya. Tapi kalau kita yang diberi akhlaknya, adabnya harus berterima kasih. Karena dalam Islam, dalam hadis riwayat Ahmad diantaranya ada rumus la yashkurullaha man la yashkurullaha man lam yashkurin nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada sesama. Nah, makanya kita harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada, itu adabnya. Tapi kita yang memberi itu tidak boleh berharap orang lain berterima kasih kepada kita. Jadi nggak boleh dengan begini, kayaknya dia tahun ini nggak usah kita kasih deh, kemarin dia nggak terima kasih. Nggak boleh begitu. Udah kasih aja. Kalau kita mau memang haknya ya, kalau memang haknya kasih aja. Ya, kalau bukan haknya ya itu kita berikan pada yang berhak itu. Ya. Betul, bahwa sebagian kita senang kalau ada orang berterima kasih, itu harus. Ada orang berterima kasih, kita senang. Kenapa? Karena berarti dia mentaati perintah Allah, berterima kasih. Tapi bukan berarti itu kalau ada orang nggak berterima kasih itu kita kecewa, enggak. Terserah deh, mau kamu terima kasih mau enggak, terserah. Yang penting saya sama Allah aja. Bahwa ada orang berterima kasih, kita senang, tidak ada masalah, kita senang. Kenapa? Karena kita senang karena dia mentaati perintah Allah, berterima kasih. Nah, ini orang benar ini, itu seperti itu. Kadang kan ada orang yang kita kasih duit kebetulan nggak diaplopin nih, kita kasih gitu, dibuka di depan orang-orang gitu, kita kan jadi nggak enak ya gitu loh. Itu gimana? Saya ya ngalamin gitu, udah di Jawa gitu, kita mau kasih ke dia, sama kita ya udahlah diam, jangan di, dia malah dibuka di depan orang-orang. Udah tua apa masih muda? Gitu. Oh iya. Udah tua ada konsekuensi. Nggak apa-apa sih, kasih aja tetap Bu, kalau memang beliau berhak ya. Kasih aja, dibuka dengan buka terserah aja. Kenapa? Ya memang orang macam-macam. Kalau di kampung saya itu ada acara, kalau yang kondangan itu disebut bawa apa aja. Misalnya yuk tun misalnya gitu. Kondangan ada Mak di Lumajang Mak. Iya. Beras 2 kilo, gula 1 kilo. Iya. Madam 10.000 itu sebut itu. Iya, betul. Di kampung saya. Iya. Betul. Di rumah ibu ada, di kampung ibu ada. Kerawang ya. Iya. Diumumkan pakai toa speaker. Iya, di kampung saya itu. Biasanya dicatat kan Pak Ustadz. Iya, disebutkan Madam. Di kampung saya itu. Sekarang udah lama nggak ada sih sekarang. Tapi kamar saya kawin gitu aja. Gitu. Masih Di gedung lagi. ya Allah. Buka di depan, dapat terus sampai bukunya sampai sekarang masih ada. Masya Allah. Ya, di kampung saya juga gitu di kampung saya. Ya enggak apa-apa ya, suka-suka aja sih. Orang Indonesia malah bingung, waduh jaga kita dibuka katanya. Warujza fahjur wala tamnun tastakthir. Jadi kalau kita berbuat yang ikhlas karena Allah, berharap balasan hanya dari Allah saja. Memang kalau kita sibuk dengan penilaian makhluk ya, kesal juga kita sama sebagian makhluk itu. Capek. Enggak cuma capek banget itu. Iya. Kecewa. Makanya kita fokusnya sama Allah aja udah, sama Allah aja. Apalagi ring 1 ya. Ring 1 itu anak ke orang tua ke anak. Itu ring 1 itu.
Kadang orang tua itu kan macam-macam. Kadang anak yang berbakti disalah-salahin terus, yang kurang berbakti malah disayang, itu kan ada. Itu kalau kita nggak kuat-kuat hati, kadang kesel juga tuh. Mama nggak asik ngomong. Itu kadang begitu. Padahal itu iya, itu ujian. Udah mama mau sayang nggak sayang, kita tetap baik aja sama mama kita gitu. Harus dulu, makanya harus ikhlas tadi. Ada ketulusan. Betul. Berpengertian luas. Betul. Memang betul itu. Mengancam yang begitu. Emang betul. Itulah maksud saya tadi. Harus nggak usah fokus pada reaksi orang ke kita, tapi bagaimana Allah ke kita aja lah. Ya, itu seperti itu. Nah, demikian juga nanti di level saudara itu kadang. Nah, itu saudara itu juga macam-macam ya Bu Firly. Macam-macam. Ya, saudara itu macam-macam. Cuma satu pesan saya pokoknya, kita jangan sampai memutus silaturahim, itu aja. Baik. Bahwa kemudian mohon maaf, kadang reaksi saudara ke kita tidak baik, itu urusan dia dengan Allah deh. Yang penting kitanya kepada saudara itu baik. Nah, tentu dengan batas-batas yang mampu yang bisa kita lakukan. Ya, semuanya terkembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus pada balasan dari Allah aja udah. Terus nanti termasuk nanti ke saudara dan macam-macam. Dan itu memang bagi sebagian orang mungkin tidak mudah. Bagi sebagian orang Bu Ani. Bagi Bu Ani mungkin sudah Masya Allah sudah mudah. Nah, Pulangnya lewat mana? nah, mau bonceng sama saya nggak mungkin. Ayolah. Jadi singkat kata singkat cerita, semua itu terkembali kepada diri kita yang berharap balasan hanya dari siapa? Allah tadi. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya, insyaallah. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Kita diperintah untuk bersabar karena Allah. Jadi kita diperintah untuk sabar karena Allah. Maksudnya sabar karena Allah itu bagaimana? Sabar karena Allah itu karena kita yakin adanya balasan dari Allah terkait dengan kesabaran. Contoh gini misalnya, kita disakiti oleh seseorang misalnya. Kita punya dua hak. Hak pertama, hak membalas. Kalau mau membalas, orang yang sabar balasnya harus sama, tidak boleh lebih. Kalau lebih malah kita yang dosa nanti. Jadi di dalam membalas pun harus sabar kita, harus terkendali gitu ya, nggak boleh lebih. Misalnya mau balas tapi ya, dalam Islam boleh, tidak apa-apa. Kalau mau balas tapi monyet lo juga monyet seimbang. Ya tidak boleh lebih. Kalau lebih monyet lo mbahnya monyet, ya, itu lebih. Itu ada mbahnya itu lebih ya. Itu satu. Namanya downgrade. Apa itu? Downgrade ke bawah berarti. Apa itu? Maksudnya jadi Lebih jelek lagi itu. Kayak membalas makian tadi. Kita kan jadi sama dengan yang memaki. Iya makanya saya bilang, tapi gini, dalam Islam boleh, bukan harus, boleh. Tapi yang lebih baik yang kedua. Nanti saya terangkan, tenang aja. Yang kedua yaitu memaafkan. Kalau memaafkan kita surplus. Nah, di samping kita dapat pahala, didolimi doa kita mustajabah. Nah, nanti naik derajat itu. Nah, Anda mau pilih yang mana? Mau ambil yang kosong-kosong itu atau mau ngambil? Memang nggak ada nilai yang kosong-kosong akhirnya. Atau kita sama tadi sama betul sama, tapi atau kita mau ngambil yang lebih mulia tadi. Ya. dalam hati mau lebih jahat. Pak, udah selesai tadi. Katanya Iya. kalau Iya. yang membalas Ya boleh. Ya. doa yang kalau dizolimin kita mendoakan, tapi yang jelek itu katanya kita harus ada yang ngajarin gini, astagfirullahaladzim ya Allah, aku berdoa begini. Bener nggak Pak? Jadi gini mak, Tapi Oh. astagfirullahaladzim minta maaf sama Allah. orang yang dizolimi itu kalau memang dia udah nggak tahan dengan kezolimannya, dia boleh bahkan mendoakan keburukan untuk orang yang menzolimi. Ya, enggak, saya mau terangkan dulu gini. Iya, saya mau terangkan dulu gini. Islam ini adalah agama yang disetting oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia. Walaupun fitrah itu diatur agar tidak melampaui batas dan tetap diberi pilihan yang terbaik. Nabi kita Muhammad SAW dari 1000 kali dizolimi misalnya, beliau sering kalinya 999 itu beliau memaafkan. Tapi ada sekali waktu beliau membalas memang. Supaya orang tahu bahwa membalas itu boleh. Itu fitrah manusia. Kita diserang sekali, astagfirullah, oke. Dua, astagfirullah, misalnya. Kalau kita nggak sampai 1000, 3. Begitu wah, misalnya gitu. Nah, itu konteksnya manusiawi. Kadang
bersabar itu tidak ada batasnya konsepnya. Tapi kemampuan orang bersabar ada batasnya. Maka kalau terpaksa harus membalasnya harus ditakar. Tidak boleh lebih. Nah, tadi ngomong dalam hati bla 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 tadi, selama tidak terucap sebenarnya nggak ada masalah. Nah, kalau terucap ada takarannya. Ada takarannya. Nah, tapi saya ulang, Islam mengajarkan arahan yang lebih baik, yang lebih mulia. Kalau sanggup dan upayakan sanggup sih. Ya tadi berlapang dada dan memaafkan. Kalau bahasanya Al-Qur'an itu apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Apa? Ya berlapang dada dan memaafkan. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Kita surplus dapat pahala dan mulia. Setelah itu ya kita nggak akan sama dengan yang bersangkutan tadi itu. Memaafkan, mendoakan, Pak. Ini kalau fisikal bisa balas ya. Iya. Kalau lisan atau berita buruk, bukannya lebih baik didoakan sengaja move on. Iya, tidak apa-apa. Pakai bakwan. Emang betul. Kita, kalau saya sering mengatakan, kalau kita mau mendoakan akan sangat baik kalau kita mendoakan kebaikan daripada mendoakan keburukan. Walaupun boleh gitu, boleh. Nah, saya katakan boleh bukan apa-apa karena fakta tidak semua kita cukup punya kekuatan menahan sakit yang luar biasa itu. Iya, begitu kan ya. Tapi di saat yang sakit itu kemudian kita bisa berbuat baik, wow itu luar biasa itu. Ada teori gini deh, ada orang bernafsu bisa nahan nafsu, itu luar biasa. Kalau nggak ada nafsu, nggak bernafsu itu biasa itu seperti itu. Nah sama dengan orang punya power untuk membalas, tapi dia memilih untuk tidak membalas, itu dalam Islam luar biasa itu. Nah, tapi ketika kita kemudian tidak bisa membalas dan membalas, hanya ya aduh ngono. Gitu tuh. Kalau nggak bisa memaafkan itu, kalau memaafkan tuh sebenarnya kamu ini apa namanya munafik. Sebenarnya kamu tuh masih belum bisa memaafkan kayak gitu. Enggak sih, bertingkat sih mak itu. Gitu ya, maafin. Jadi gini, kalau emak baca di surah At-Taghabun ayat 14, baca terjemahnya dulu mak. Apa Pak? At-Taghabun. Surat keberapa? Surah ke-64 ayat 14. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in taghfiru wa in tafu wa tasfahu wa taghfiru apa? Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taghabun ayat 14. Ya, Mak. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maksudnya gimana? Ya. Kalau mau saya terangkan, saya masuk pada poinnya ya. Itu ada kata-kata wa in ta'fu, dan jika engkau sanggup memaafkan. Terus watasfahu, dan berlapang dada tadi ya. Apa terjemahan itu? Berlapang dada terjemahannya. Mengampuni, Watasfahu, memaafkan dan mensantuni. menyantuni, lebih tepatnya berlapang dada tasfahu itu. Terus wataghfiru, tidak apa-apa, terjemahkan bisa apa saja. Terus dan mengampuni tadi ya. Iya. Ya. Jadi ada orang itu di dalam memaafkan itu meniadakan sanksi, itu afun. Oke, saya maafkan, saya tidak akan membalas apapun terhadap Anda. Kalau watasfahu itu dia berlapang dada dan melupakan. Jadi dia berlapang dada dan melupakan. Kalau wataghfiru itu masa lalu itu dikubur, ditutup. Udah nggak usah dibahas lagi. Kenapa, Pak? Nah, ini model-model orang yang memaafkan. Jadi ada kalau mau idealnya begitu memang, kalau mau idealnya ini idealnya ya. Jadi istilahnya oke, saya maafkan kamu dan saya tidak akan balas keburukan kamu. Terus saya lupakan semua apa yang terjadi pada antara kita. Terus kemudian saya kubur semua masa lalu kita supaya dah. Itu kalau sanggup. Tunggu berkenangan. Ya, itu kalau sanggup. Tapi kan tidak semuanya sanggup, Mak. Berproses lah. Ya, dan itu yang sering saya sampaikan kan, sanggup memaafkan itu syar'i.
tidak sanggup melupakan itu soal memori. Ini bukan soal dendam, bukan, tapi memang soal ingatan yang kadang tidak bisa dihapus itu. Kan kita sekolah dulu diajar untuk menghafalkan, bukan melupakan kan. Makanya kadang kita susah move on.